Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fazili Ramadan dengan NPM 2024 110071. Di sini saya akan menjelaskan materi dan contoh soal mengenai multiple row subquery. Oke, kita mulai dari nomor satu. Di sini kan ada soalnya menampilkan nama belakang dan gaji karyawan yang gajinya lebih besar dari semua karyawan di departemen IT atau ID departemennya itu 60. Kita lihat kata kuncinya dulu. Yang pasti nanti kita selectnya nama belakang, kemudian salary atau gaji, kemudian nah yang gajinya lebih besar dari semua karyawan. Berarti nanti dia masih lebih besar, kemudian dari semua. Nah, ini pakai all. Oke, kita mulai saja. Langsung select nama belakang yang pasti last name, kemudian nampilin gaji, salary dari tabel karyawan. From employees where ketika gajinya lebih besar dari semua karyawan di departemen IT atau departemen ID-nya 60. Berarti kita pakai all, kemudian kita lagi select karena di sebelah kiri atau oh ya sorry, tipu. Di sini salary berarti selectnya juga salary. Select salary. Nah, kemudian from employees yang pasti employees where lagi where ketika di mana departemen ID-nya departemen ID-nya itu bernilai 60. Kita coba run, Control Enter. Oke, bisa. Kemudian kita untuk soal nomor 2, tampilkan nama depan dan nama belakang pelanggan dari tabel F customer yang pernah melakukan pesanan makanan yang tercatat di tabel F order. Berarti kita harus nampilin nama depan dulu, kemudian nama belakang dari tabel si customer customer yang pernah melakukan pemesanan yang tercatat di tabel F order. Berarti yang pertama-tama kita tulis dulu select first name yang pasti first name, last name, ya tipe gini last name from F customers where. Nah, ini kan karena kita mau nyari yang pernah melakukan pemesanan, berarti kita harus pakai ID aja di sini. ID yang pernah tercatat di tabel F order, berarti yang mencakup dalam tabel si F order. Berarti kita pakai in di sini, in, kemudian kita select. Oh ya, ini juga kenapa dia nggak pakai sama dengan aja, karena ini kan kalau saya baca-baca dia di multiple function, dia nggak disarankan pakai yang sama dengan. Kecuali dia ada perbandingan, kayak lebih besar atau lebih kecil, dia pakai simbol. Itu kalau yang saya baca. Kemudian select karena kita tadi mau nyari yang ini berarti customer ID, customer ID, wait, customer ID, ntar from tadi tabelnya kita pakai order from F orders. Ini nggak usah lagi where karena nggak ada kondisi khusus lagi. Kita coba dulu. Oke, benar. Berarti first name-nya Paul, last name-nya Bell yang pernah melakukan pemesanan di F order. Oke, terus untuk nomor 3. Tampilkan nama belakang dan job ID dari tabel karyawan yang memiliki jenis pekerjaan sama dengan karyawan manapun di ID Departemen 80. Berarti yang pasti kita buat dulu select-nya pertama. Select nama belakang, last name, kemudian job ID, begitu. Job ID. Untuk tabelnya sudah pasti dari employees. Kemudian where ketika kita buat kondisi apa ini balik. Kita baca dulu job ID dari siapa yang memiliki jenis pekerjaan sama. Jenis pekerjaan sama berarti kita harus pakai job ID aja di sini. Job ID ini jenis pekerjaan yang sama dengan karyawan manapun. Berarti ini harus masukin aja. Kemudian select lagi, select job ID yang pasti dari employee juga tabelnya. From ya lama tipu lagi from employees where. Nah, kita buat kondisinya tadi dia mintanya ID departemen berapa di sini?
ID departemen 80 berarti where department ID department ID is equal to 80. Kita coba, nggak bisa. Sekarang, oke sama semua. Set, set. Oke, oke. Ternyata ada empat, empat ini row. Kemudian untuk soal nomor 4, tampilkan departemen name dari tabel departemen yang berada di negara dengan kode CA. Ini kalau misalnya Kanada, kalau saya baca di tabelnya itu, atau United Kingdom dengan memanfaatkan tabel location. Kemudian kita mulai dulu. Yang pasti select departemen karena dia mintanya departemennya berarti departemen name, department name dari tabel departemen berarti from departments. Oke, where. Nah, yang berada di negara CA dan IK dengan memanfaatkan table location. Berarti kalau kita mau memanfaatkan tabel lokasi, kita harus pakai mungkin location ID ya. Kita coba where location location ID, karena kita mau mencari semua yang bukan semua sih, ini yang berada di dalam tabel ini berarti kita pakai in select location ID from, pasti yang sudah pasti dari tabel location karena dari soalnya sendiri mau hafal ke tabel location from locations ketika, nah, yang berada di negara CA atau UK berarti ini coding ya, berarti ini country ID kalau aku baca country ID. Nah, ini bisa pakai in yang berada yang sama maksudnya, terus kodenya CA dan juga UK. Ini salah satu, kalau salah satunya aja muncul, dia muncul. Nggak harus dua-duanya maksudnya. Oke, kita coba dulu. Up ya. Oke, error. Kita lihat dulu. Department name dari tebal department. Bener udah. Location ID, select location ID from ini, location ID. Oke, from location, missing right parenting. Oke, seperti ada yang salah gini. The first, oh, I'm sorry. Select. Oke, sales. Berarti dia yang ada di C- CA Canada dan United Kingdom itu dia departemen sales. Cuma satu jawabannya. Oke. Kemudian untuk soal terakhir atau soal nomor 5 adalah tampilkan nama belakang dan salary dari karyawan yang gajinya lebih kecil dari semua karyawan yang memiliki job ID. Last name, salary, lebih kecil, semua, all. Oke. Yang memiliki job ID IT Pro. Berarti job ID-nya harus IT Pro. Let's go. Uh, select yang pasti last name, salary from employees yang pasti. Employees karena kita beli karyawan. Where apa? Salary lebih kecil. Oh, astagfirullahaladzim, tipu mulu. Salary lebih kecil dari all karena semua. All select salary yang pasti dari tabel employees lagi. From employees where. Nah, di sini kondisinya. Kondisinya tadi di mana job ID-nya itu IT Pro. Oke, berarti job ID karena ini cuma satu, apanya itu namanya? Yang job ID yang dibutuhkan itu kondisinya berarti kita bisa pakai sama dengan job ID sama dengan IT Pro. Oke, kita coba run. Oke, ternyata bisa, mantap. King. Oke, berarti last name King dengan gaji 24.000 ini harus lebih kecil, lebih kecil dari job ID yang si IT Pro. Berarti gaji-gajinya kayak ini 10 bro. Ini lebih banyak sih. Bahkan 10 ya. Gak apa-apa. Oke, begitu saja penjelasan contoh soal mengenai multiple row subquery. Lebih kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.